Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Robi. Selamat datang di YouTube channel saya. Oke, kali ini teman-teman saya akan membahas tentang tips gimana sih cara memilih laptop untuk kamu calon mahasiswa ataupun pelajar juga bisa. Nah, nanti disimak ya tips-tipsnya. Tapi sebelum masuk ke tips-tipsnya, jangan lupa untuk mensubscribe YouTube channel saya, kemudian share video ini apabila video ini bermanfaat buat Anda semua. Yuk, disimak tips-tipsnya. Oke teman-teman, di zaman sekarang ini perkuliahan itu pun salah satu kebutuhannya adalah laptop. Kalau dulu sih kalau kita butuh laptop hanya program studi tertentu saja. Nah kali ini kalau kita kuliah semuanya diwajibkan lah untuk mempunyai laptop. Apalagi dengan kondisi yang saat ini yaitu pandemi COVID-19, jadi kita harus banyak mobile pekerjaan kuliah kita atau tugas-tugas kuliah kita bisa kerjakan di rumah, di cafe, dan seterusnya. Nah, pada video kali ini saya coba berikan tips teman-teman gimana sih cara memilih laptop yang baik, yang bakal kita pakai terus sampai selesai di kuliah, gitu ya. Nah, tipsnya yang pertama adalah teman-teman harus sesuaikan dengan budget teman-teman. Jadi sesuaikan dengan budget yang Anda miliki. Kalau Anda memiliki uang 5 juta, disesuaikan laptop apa saja yang dibutuhkan. Nah, selain budget yang harus Anda perhatikan, yang kedua adalah jurusan Anda, gitu ya. Kalau misalnya Anda jurusan multimedia, informatika, atau komputer, tentunya lebih membutuhkan spesifikasi komputer yang lebih tinggi. Misalnya contoh kalau untuk informatika karena banyak belajar misalnya pemrograman ataupun ada desain dan multimedianya, pasti membutuhkan prosesor yang memang lebih tinggi. Kemudian membutuhkan memori yang lebih besar dibandingkan Anda yang tidak, atau Anda yang ada di program studi hukum ataupun ekonomi. Selain itu juga Anda butuh VGA card yang memang mendukung pekerjaan Anda. Nah, kalau Anda di jurusan informatika, misalnya budget yang Anda butuhkan itu di atas 6 atau 7 jutaan gitu. Jadi Anda sesuaikan dengan budget Anda. Pilih laptop yang memiliki kriteria yang saya sebutkan tadi. Nah, kemudian spesifikasi kalau misalnya Anda masuk di program studi ekonomi ataupun hukum ataupun keguruan, mungkin spesifikasinya hanya di bawah jurusan-jurusan informatika. Jadi Anda jangan memaksakan budget ke orang tua untuk membeli yang bagus, padahal kebutuhan di kuliah Anda tidak tinggi gitu ya. Contohnya spesifikasinya misalnya Anda masuk di fakultas ekonomi, kebutuhannya ya mengetik, yaitu butuhnya aplikasi Microsoft Word, kemudian mungkin ada pengolahan data pakai SPSS dan beberapa tools ringan lainnya. Jadi Anda cukup bisa menggunakan prosesor Core i3 atau Core i5, kemudian Anda butuh RAM mungkin 2 GB cukup. Atau kalau misalnya ada yang lebih murah laptopnya, Anda bisa beli yang ada VGA card-nya minimal 1 atau 2 GB. Nah, itu kebutuhannya gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang di informatika pun kalau misalnya beli jangan tanggung-tanggung. Kalau misalnya mau masuk, ya beli sekalian yang spesifikasinya terstandar yang kata saya tadi. Sayang kalau misalnya Anda harus tukar lagi atau Anda harus mengumpulkan budget lagi untuk membeli kebutuhan sesuai dengan mata kuliah yang ada di program studi informatika. Nah, yang ketiga, pastikan Anda membeli laptop itu laptop baru, teman-teman. Jadi, memang sih banyak laptop yang dijual sama orang yang second itu yang masih bagus-bagus. Biasanya ada alasannya karena ingin mengupgrade laptop yang terbaru ataupun dengan ingin menambahkan beberapa fitur di laptop barunya sehingga dia harus menjual laptopnya. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau Anda memiliki budget yang memang sesuai, Anda bisa datang ke toko komputer atau lihat review dan
browsing-browsing mengenai laptop-laptop baru. Kenapa? Kalau laptop baru keuntungannya yaitu Anda pemegang atau tangan pertama dari laptop tersebut. Jadi kalau misalnya rusak ya itu perbuatan Anda. Jadi Anda nggak bisa nyalain orang lain gitu ya. Yang kedua, ada garansinya. Jadi kalau kita beli barang elektronik tentunya semua manufacturing atau pabrikan menyediakan garansi-garansi. Kalau bisa cari garansi yang paling lama 2 tahun atau 3 tahun gitu ya. Nah, kalau baru ya mungkin semuanya masih running well dan masih bagus gitu. Jadi kamu cukup percaya diri. Tetapi kalau misalnya budgetnya kurang ya nggak apa-apa, teman-teman bisa beli yang second tapi sesuaikan dengan spesifikasi. Kalau beli ya di testing dulu, dicoba dulu, tanya kepada penjualnya apakah ada problem dan ada masalah yang lain gitu ya. Mudah-mudahan penjualnya jujur, Anda bisa mengurangi budget karena mendapatkan si laptop yang murah ini. Kemudian yang selanjutnya, saran saya sih ketika Anda membeli sebuah laptop itu ukurannya jangan terlalu kecil gitu ya untuk monitornya. Ada notebook gitu yang karena kecil banget gampang dibawa-bawa, tetapi ketika kita butuh fokus, butuh layar yang besar itu sangat sulit sekali. Biasanya netbook yang bentuknya kecil itu ditanami prosesor yang memang nggak terlalu bagus untuk kecepatan karena standar saja, dan biasanya hanya digunakan untuk browsing. Nah, kalau bisa minimal monitor yang Anda gunakan adalah monitor 14 inch. Itu minimal banget. Dan untuk beratnya silahkan Anda sesuaikan sendiri. Kalau teman-teman misalnya membeli laptop yang tipis ya tentunya sangat mobile. Pastinya baterainya itu pun tahan lama dibandingkan kalau yang berat sekali itu biasanya untuk gamers dan seterusnya itu sangat berat dan biasanya baterainya itu sangat cepat terkurasnya gitu. Jadi disesuaikan, tapi saran saya jangan beli yang monitornya sangat kecil yaitu netbook. Kemudian tentunya ketika kita membeli laptop ya karena fungsi laptop saat ini sudah bisa multitasking, ya cari multitasking. Maksudnya multitasking, fungsi laptop memang dibuat untuk dapat mengerjakan beberapa pekerjaan, tetapi memang harus disupport dengan hardware yang mumpuni gitu ya. Jadi misalnya kalau kita mau multitasking, mengerjakan ketikan dan juga membuat file-file dengar lagu ataupun menonton film, itu akan lebih baik apabila kalau Anda menggunakan laptop yang memang bentuknya sesuai dengan atau sesuai dengan bisa digunakan di multitasking tersebut gitu ya. Jadi kalau saat ini ya minimal RAM 2 GB itu sangat cukup sekali. Nah, kemudian selanjutnya cari laptop yang memang ada service centernya di kota kamu gitu ya. Ya walaupun nanti kalau Anda beli komputer, si toko komputer itu bisa membantu Anda untuk mengklaim garansi, ya tentunya alangkah lebih baik apabila service center tersebut ada di kota kamu, sehingga kamu nggak nunggu lama untuk masa perbaikan atau hal-hal yang berhubungan sama kerusakan minor ataupun besar soal laptop kamu. Kemudian yang selanjutnya adalah disesuaikan beratnya, disesuaikan tadi sudah, kemudian pastikan beli baru. Dan banyak hal yang memang harus kita perhatikan untuk membeli laptop, teman-teman. Sekali lagi, ini hanya tips saja dari saya, memang nggak harus seperti ini, tetapi teman-teman harus perhatikan hal-hal tersebut. Kalau saya ulang, teman-teman, yang pertama adalah sesuaikan budget Anda. Jadi, kalau Anda masih dibiayai orang tua, jangan terlalu menekan orang tua apabila Anda ingin membeli laptop. Oh, saya butuhnya laptop gamers. Padahal Anda di program studinya ekonomi hukum yang memang tidak kebutuhan hardware-nya tidak terlalu tinggi. Yang kedua adalah tentukan spesifikasi. Teman-teman, kalau misalnya belajar di ekonomi, FKIP, fakultas hukum, ataupun yang lainnya yang sifatnya standar, paling software-software yang digunakan tidak terlalu besar, jadi Anda bisa sesuaikan, atau Anda bisa kunjungi browsing Microsoft Word, apa kebutuhan spesifikasinya. Dan itu berbeda kalau misalnya Anda memilih IT
sebagai program studi Anda. Yang ketiga, belilah komputer baru. Selain masih baru, Anda pemegang pertama, Anda juga akan mendapatkan garansi dari laptop tersebut. Kemudian tentunya laptop tersebut bisa multitasking. Multitasking, Anda ngetik bisa sambil dengerin lagu. Jangan hanya laptop yang yang nggak bisa multitasking. Anda ngetik, udah, kalau buka lagu itu ngehang komputernya. Nah, itu yang jadi bahaya juga. Kemudian jangan beli laptop yang kecil gitu ya, netbook yang kecil itu, karena memang kalau dari sisi berat memang enteng, kemudian ketika dimasukin tas juga memang kecil, tetapi ketika ingin membantu pekerjaan Anda itu yang sangat sulit, karena netbook memang didesain untuk internetan saja, jadi hanya untuk browsing-browsing, buka email dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya adalah berat laptopnya, disesuaikan saja. Kalau misalnya Anda mau yang berat-berat ya nggak apa-apa, gunakan berat, tapi perhatikan tingkat keamanannya. Laptop harus, di tas laptopnya harus punya pengunci agar laptop tidak goyang-goyang karena naik kendaraan bermotor atau hal-hal yang lainnya. Oke, mungkin itu aja teman-teman, tips dari saya gimana sih cara memilih laptop untuk kuliah. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk mensubscribe dan mendukung terus YouTube channel ini. Kemudian meng-share video ini apabila video ini bermanfaat buat Anda. Oke, kita ketemu lagi di video-video lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.